Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Barokah Taman. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat juga salam semoga terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang istiqomah di jalannya. Tak lupa saya wasiatkan, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini akan saya sampaikan, yaitu melatih ketenangan hati. Karena kita menjelang Ramadan, bagaimana kita masukkan materi ini untuk sebagai persiapan kita. Yang pertama, ketika merasa sepi, berzikirlah karena Allah Maha mendengar. Jadi untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu kita tidak ada aktivitas, maka amalan yang mudah dikerjakan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, ingatlah aku dengan taat kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu dengan pertolonganku. Jadi ayat ini mengingat Allah, yaitu dengan cara kita taat kepadanya. Dan orang yang taat kepada Allah, Allah berjanji Allah akan memberi pertolongan. Kemudian di dalam surat Al-Anfal, perintah untuk berzikir mengingat Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di dalam surat Al-Anfal ayat 45. Dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, yaitu zikir dan berdoa agar kamu beruntung. Perintah berzikir sebanyak-banyaknya supaya mendapat keberuntungan. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran
Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Saya pernah bercerita tentang Nabi Daud alaihissalam ketika membaca Zabur. Di situ dia melihat seekor ulat dan pada waktu itu terdetik apa maksudnya Allah menciptakan ini. Maka Allah memberi kemampuan kepada ulat tersebut bisa berbicara kepada Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, saya diciptakan Allah, diperintahkan untuk berzikir pagi dan sore. Setiap pagi berzikir 1000 kali dan setiap sore berzikir 1000 kali. Subhanallah. Maka Nabi Daud menyesal kenapa terbetik dalam dirinya itu apa pekerjaan ulat tersebut. Iwan bidin rahimahullah. Kemudian yang kedua, ya ketika merasa sepi maka berzikirlah kepada Allah karena Allah Maha mendengar. Kemudian yang kedua, ketika merasa syukur, ketika merasa senang, bersyukurlah. Nah, ketika merasa senang, bersyukurlah karena Allah Maha Pemberi. Ketika sepi, berzikir. Ketika senang, bersyukur. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la ing sakartum la azidanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatnya kepadamu. Maka syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan nikmat Allah untuk mentaatinya. Semakin bertambah nikmatnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin tawadhu dan semakin baik. Iwan bidin rahimakumullah. Maka bersyukur atas nikmat Allah. Kalau kita pinter dan pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahi nikmatnya. Kemudian yang ketiga, ketika ingin marah, beristighfarlah karena Allah Maha Pemaaf. Ketika keadaan ingin marah, maka beristighfarlah, meminta ampun kepada Allah dan ucapkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka usaha kita untuk tidak marah, ada usaha-usaha supaya kita tidak kebablasan marah, yaitu dengan pertama pindah posisi. Kok pindah posisi masih marah, maka ambil air wudhu dan kerjakan sholat. Iman bidin rahimahullah.
Maka minta tolonglah kepada Allah dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wa sholat. Termasuk minta tolong kepada Allah untuk meredakan marahnya. Iman bidin rahimakumullah. Maka orang yang marah itu mudah didekati setan. Kalau kita selaku seorang mukmin, maka anggaplah setan itu musuh. Kita perangi sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang keempat, ketika merasa sedih, bersujudlah. Karena Allah Maha Pengasih. Itu orang kalau merasa sedih dianjurkan untuk memperbanyak sujud. Maka dalam sebuah hadis, terangilah rumahmu dengan tilawatil Quran dan sholat. Memperbanyak sujud. Karena posisi ketika hamba Allah itu bersujud, posisi yang paling dekat dengan Allah. Komunikasi yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hambanya itu bersujud kepadanya. Maka di antara hikmah daripada sujud adalah menghilangkan gundah gulana kesedihan di dalam hati. Iman bidin rahimakumullah. Terkadang Allah itu memberi apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mau. Karena Allah skenario manusia itu sudah diberi apa yang dibutuhkan manusia itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau menginginkan sesuatu karena mau, karena nafsu, tidak ada habisnya. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, seandainya manusia itu diberi gunung emas satu, dia menginginkan gunung emas yang kedua. Ketika manusia itu diberi gunung emas kedua, dia menginginkan gunung emas yang ketiga. Dan tidak ada habis-habisnya kecuali ditimbun dengan tanah. Maka nafsu keinginan manusia tidak pernah ada habiskan, bahkan melebihi daripada umurnya angan-angannya tersebut. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik. Jadi Allah mencukupi apa yang dibutuhkan, yang diperlukan, bukan apa yang dia mau. Barangkali kalau diberi kelonggaran rezeki, dia malah kufur atau ibadahnya berkurang. Banyak sekali orang-orang yang berguguran karena diberi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin dekat kepada Allah, justru semakin menjauh.
Allah Maha Adil. Segala yang berlaku akan ada hikmahnya. Banyak sekali hikmah-hikmah yang kita dapatkan ketika kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah hikmah di balik musibah. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Kadang kita diuji dengan kesenangan, kebaikan, maka bersyukurlah. Dan kadang kita diuji dengan kesusahan, dengan kekurangan harta benda, buah-buahan dan lain sebagainya, maka kita bersabar. Kita nanti akan mendapati hikmah. Sebagaimana cobaan yang diberikan oleh para nabi ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah, maka Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kemudian ditempatkan di bumi. Dan di situ Nabi Adam dan Ibu Hawa itu yang satu di Masriki, yang satu di Maghribi. Yang satu ditempatkan di belahan bumi timur dan yang satu di belahan bumi barat. Akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia mengakui kesalahan dan kelalaiannya, sehingga Allah menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia dipertemukan dengan Ibu Hawa, sehingga di situ berkembang biak yang namanya manusia. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Dia anak yang berbakti kepada orang tuanya, tetapi saudaranya itu tidak senang diserai sedulure. Akhirnya Yusuf kecil itu dibuang di sumur. Tapi kehendak Allah itu Nabi Yusuf alaihissalam itu dijaga oleh Allah, diselamatkan. Maka didatangkan kafilah dagang. Di situ melihat ada sumur untuk mengambil airnya, tapi di situ kok ada anak kecil, diangkat ikut tertarik lewat timba, dan di situ dia dijual, dijadikan budak. Dan Nabi Yusuf ketika dewasa itu gantengnya, kata orang itu setelan dunia dimek di sangka bagus, sehingga juragane itu jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah di situ Nabi Yusuf takut kepada Allah, dia melarikan diri, tetapi oleh Yulaikha itu ditarik bajunya sehingga bajunya robek. Maka didatangkan kepada pengadilan, kepada qadhi, dan diputuskan ada seorang yang bijak memberi saran, kalau bajunya rusak di depan,
berarti Yusuf yang salah. Dan kalau bajunya robek di belakang, maka Zulaikha yang salah. Akhirnya diteliti, bajunya robek di belakang. Tetapi gandeng dia berkuasa, maka Yusuf dijebloskan ke penjara. Justru dengan adanya di penjara, saya lebih suka di penjara daripada terfitnah dengan wanita. Dan akhirnya dari susah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Yusuf menjadi nabi dan menjadi penguasa. Begitu juga sirah nabi. Nabi itu belum lahir pun sudah tinggal mati bapaknya. Tinggal mati bapaknya Abdullah. Ketika Nabi Muhammad lahir, dia diasuh oleh ibunya selama 2 tahun. 2 tahun bersama ibunya, dan ibunya wafat, meninggal dunia, dan diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai usia 6 tahun. Kemudian pindah tangan pengasuhan kepada kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Dan selanjutnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dari susah ke susah, sejak kecil sudah yatim, sudah susah. Dan ketika dewasa dan dia diangkat menjadi nabi dan rasul, dimusuhi oleh kaumnya, kafir Quraisy, memusuhi sampai berusaha untuk dibunuh. Sehingga ada perintah dari Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah pun dia tetap diperangi. Tetapi Allah berkehendak memuliakan Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi kemenangan akan datang, yaitu Futuh Mekah. Maka di situ hikmah kenapa perjalanan hidup itu dari susah, tapi Allah kalau orang itu taat kepada Allah, endingnya akan diberi kebaikan, diberi kemudahan, diberi pertolongan. Sehingga seandainya di dunia itu dia diuji dan diuji, tetapi akhirnya di akhirat dia akan menjadi orang yang sukses, bahagia, dimasukkan ke surga. Karena apa? Karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka latihlah hatimu untuk berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk melatih berprasangka baik kepada Allah, memuji Allah. Itu adalah berprasangka baik kepada Allah sampai akhir hayat. Ini kelanjutan pengajian tadi malam. Kelanjutan tadi malam. Imam Bidin rahimahullah. Selanjutnya, latihlah hatimu untuk bergantung hanya kepada Allah, bukan bergantung kepada manusia. Ini kaitannya dengan tawakal. Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Imam Bidin rahimahullah. Maka wujud tawakalnya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kita tidak membutuhkan
manusia tidak bergantung kepada manusia, hanya kepada Allah dia bersandar. Ini wujud tawakal yang sempurna, sebagaimana tawakalnya burung. Dalam pagi-pagi keluar dari sarangnya, dia berusaha dan suaranya pulang dalam keadaan kenyang. Ini tawakalnya seperti itu. Baik tawakal seperti burung. Kemudian latihlah hatimu yang terakhir untuk bersyukur kepada Allah. Insya Allah kamu akan bahagia. Maka sesuai dengan judul yang di atas, yaitu melatih hati kita itu tenang. Di antara ada genrenya, ada tawakal, ada syukur, ada sujud. Lah semua kebaikan itu endingnya untuk membersihkan hati. Sebagaimana arti daripada takwa. Karena tujuan puasa besok itu endingnya, akhirnya itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini hati akan bersih, hati akan tenang. Maka meninggalkan perbuatan buruk ataupun melaksanakan perintah Allah, ini sama-sama dalam rangka untuk membersihkan hati kita, supaya hatinya itu mutmainnah, hatinya tentram, hatinya tenang, supaya hatinya itu bersih, yaitu qalbun salim, hatinya selamat, selamat dari kemusyrikan, selamat dari perbuatan bid'ah, selamat dari perbuatan dosa baik yang kecil ataupun yang besar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, latihlah hatimu untuk meminta maaf dan memaafkan. Ini bagian daripada usaha untuk membuat hati itu tenang, yaitu pemaaf. Ciri orang bertakwa diantaranya adalah memaafkan, menjadi pemaaf. Semoga dengan beberapa hal yang saya sebutkan tersebut akan menjadikan hatinya lembut dan hatinya tenang. Semoga kelembutan dan ketenangan hati selalu ada pada dirimu. Barangkali ini iman bidin rahmatullah, apa yang sudah saya sampaikan jam 9. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.